Sebelum kami melakukan kegiatan service learning ini, kami melakukan observasi langsung ke Burjo Laris yang terletak di Bangor, Klaten. Pada burjo ini kami menemukan masalah, yaitu sampah plastik dan sampah makanan tidak dipilah secara baik. Hal ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mengundang hama. Masalah ini kami kaitkan dengan mata kuliah Healing Earth, yaitu pentingnya untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Salah satunya yaitu bertanggung jawab dengan pengelolaan limbah, dan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup bersama. Selanjutnya, fakta-fakta pendukung. Untuk data nasional, menurut Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, masalah sampah di Indonesia mencapai sekitar 29,8 juta ton per tahun 2021, yang dimana pusat perniagaan seperti Burjo menyumbang 18,08% dari total timbulan sampah tersebut. Selanjutnya, untuk data lokal bisa kita lihat bahwa TPA Piyungan di Jogja pernah ditutup sementara tanggal 23 Juli sampai 5 September 2023, di mana dua zona ini penampungannya sudah penuh mencapai hampir 98% kapasitas. Hal ini menunjukkan tingginya volume sampah dari sektor rumah tangga dan kuliner di daerah sekitarnya. Selanjutnya, alasan kami memilih lokasi Burjo Laris ini, yang pertama yaitu karena Burjo ini merupakan tempat usaha yang memproduksikan sampah secara tinggi dan rutin, dan ini cocok sebagai program pengelolaan sampah. Yang kedua, karena lokasinya sangat strategis dan dekat dengan kampus, jadi kami bisa melakukan pemantauan secara keberlanjutan. Yang ketiga, yaitu usaha seperti Burjo ini memiliki potensi besar pada kebiasaan masyarakat, karena melayani banyak konsumen setiap harinya. Tujuan dari kegiatan kami yaitu mendorong kebiasaan memilah sampah di sekitar lingkungan tempat makan dan mengurangi pencemaran, yaitu dengan penggunaan atau pemanfaatan sampah plastik kembali. Kegiatan kami ini selaras dengan Universal Apostolic Preference keempat, yaitu merawat rumah kita bersama. Dengan menjaga kebersihan serta keberlangsungan lingkungan, kami tidak hanya merawat bumi secara fisik, tetapi juga menumbuhkan sikap tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari panggilan iman dan keadilan sosial. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di Burjo Laris. Kegiatan kita pada hari ini adalah pengumpulan sampah. Nah, kenapa pada malam hari? Karena sampah yang di Burjo Laris banyaknya di malam hari. Karena sampah sudah dipilah oleh Burjo Laris, maka dari sampah ini ntar kita bawa ke bank sampah besok hari. Ini untuk sampah yang sudah dipilah oleh Burjo Laris. Setelah pengambilan sampah dari Burjo Laris, kami melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Dikarenakan dari pihak Burjo tidak memisah antara sampah organik dan sampah anorganik, di mana sampah organik akan kami buat pengkomposan dan sampah anorganik akan kami sumbangkan atau kami berikan kepada butik daur ulang. Dan sebelum kami berikan atau kami serahkan kepada butik daur ulang, dari pihak butik ada beberapa kriteria sampah yang mereka terima seperti berikut, sehingga kami pilah kembali sampah yang akan kami berikan kepada butik daur ulang. Setelah kami melakukan pemilahan, sampah dicuci dan dibersihkan sebelum diserahkan kepada butik, sehingga sampah dalam kondisi bersih dan tidak bau. Pada brosur tertera alamat dan dikatakan bahwa sampah dapat dikirimkan menggunakan driver online, sehingga kami memesan driver untuk mengirimkan sampah kepada butik daur ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk organik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ember, media tanah, air, dan juga limbah organik yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Tahap pertama yaitu kita membolongi ember di bagian bawah, lalu kita masukkan tanah, kemudian kita masukkan limbah yang sudah kita kumpulkan, lalu kita timbun lagi dengan tanah yang cukup banyak, kemudian kita airi cukup banyak. Setelah itu kita aduk-aduk tanah dengan limbah organik tersebut, lalu bisa kita tutup dengan tutup ember dan kita simpan sampai pupuk tersebut
terjadi. Tantangan yang kita hadapi untuk melakukan Project Surface Learning ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, kelompok kami menemukan tantangan sampah yang belum dipilah dengan baik oleh pihak Burjo. Sampah anorganik dan sampah organik masih tercampur. Lalu tantangan yang kedua adalah waktu pengomposan. Waktu pengomposan yang ideal adalah 1 hingga 2 bulan. Namun kelompok kami hanya bisa melakukan pengomposan dari 1 hingga 3 minggu. Jadi, pupuk yang kami gunakan untuk menanam cabai sebenarnya belum maksimal. Lalu tantangan yang terakhir adalah cuaca. Cuaca di Jogja saat ini sangat tidak menentu. Apalagi kami sudah melakukan menanam cabai di Burjolaris. Maka pupuk yang seharusnya sudah bisa digunakan untuk menanam cuma belum optimal saja. Dengan demikian, maka tantangan-tantangan tersebut sebenarnya menjadi tantangan besar untuk kami. Apakah tujuan dari kegiatan yang kelompok kami lakukan itu sudah tercapai atau belum? Nah, menurut kelompok kami hasilnya belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Kami sudah mencoba mengajak ngobrol dengan pemilik Burjo akan bersosialisasi, bikin pupuk kompos dari sisa makanan, dan mengantar plastik ke bank sampah. Tapi dalam pelaksanaan masih ada tantangan seperti masih banyak sampah yang dicampur karena belum semua orang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, dan keterbatasan waktu untuk pengomposan. Jadi dari sudut pandang kelompok kami itu sebenarnya berdampak tapi tidak begitu besar. Karena untuk progres yang sudah dijelaskan di awal itu, sebelumnya kan kita menyediakan sebuah fasilitas 2 tempat sampah itu. Awalnya itu berjalan dengan lancar untuk pemisahan organik dan anorganik. Selanjutnya, selang beberapa minggu itu kita harus melakukan pemisahan secara manual. Dan dari sudut pandang Burjolaris sendiri pun merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut. Jadi mereka bisa memilah sampah lebih baik lagi. Tapi ya itu tadi seperti yang dijelaskan pada awalnya, hanya berjalan di beberapa minggu pertama. Mata kuliah Healing Earth mengajarkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab etika dan moral. Manusia bukan pihak yang berdiri di atas alam, melainkan bagian dari ekosistem. Dengan memilih sampah, itu artinya kita menunjukkan kepedulian terhadap manusia dan juga rasa hormat kepada Tuhan. Bahwa manusia sering merusak alam, termasuk saya sendiri. Saya pernah membuang sampah sembarangan atau boros pemakaian listrik. Nah, dari Healing Earth ini, saya diajak untuk belajar dan mulai berubah. Misalnya dengan menjaga lingkungan dan hidup lebih sederhana. Ini bukan hanya soal alam, tapi juga soal tanggung jawab saya sebagai orang prima.